Oke, jadi pola ini digunakan untuk menyatakan schedule atau rencana. Langsung aja kita ke contohnya. Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-7 ya, minasan. Di pertemuan ini kita belajar bahasa Jepang level N4 atau setara dengan buku Minano Nihongo 2, bab 31. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, untuk kosakatanya itu udah saya bahas di video yang berbeda. Silahkan kalian simak dulu kosakata untuk bab 31-nya, baru kita langsung cus ke pembahasan grammarnya. Oke, langsung aja ya minasan. Hari ini kita akan belajar perubahan kata kerja baru lagi, yaitu kata kerja bentuk maksud. Dalam bahasa Jepangnya disebut ikoke. Oke, nah perubahannya itu gimana sih? Langsung aja kita bahas dari kata kerja grup satunya. Untuk kata kerja grup 1, kata-kata di mana huruf terakhir sebelum mas itu ada unsur vokal i-nya, itu kita rubah ya minasang. Nah, jadi untuk perubahannya, tentu saja masnya dicoret di sini minasang. Kemudian huruf yang ada unsur vokal i itu berubah menjadi berunsur vokal o, lalu ditambah huruf u di akhir. Contohnya seperti ini. Nah, ikimas, sebelum mas ada huruf ki, ada bunyi unsur i. Itu kita rubah ke unsur o menjadi ko, lalu ditambah dengan huruf u. Jadinya seperti ini. Ikimas menjadi iko, bukan iko atau iko-u, bukan ya, tapi dibacanya iko. Kayak gitu ya minasang. Contoh yang kedua ada aimas. Nah, huruf i dirubah ke unsur vokal o menjadi apa? Ya menjadi huruf o ya minasang, lalu ditambah dengan u. Masnya dicoret, jadinya seperti ini. Ao. Ao. Kayak gitu ya minasang. Contoh yang terakhir nomimas. Sebelum mas ada huruf mi, jadi mi-nya kita rubah ke vokal o, ditambah u menjadi nomo. Nah, ini namanya bentuk maksud. Kayak gitu ya, minasang. Terus, bentuk maksud ini digunakan untuk apa sih? Nah, nanti ya, minasang akan saya jelasin di slide-slide berikutnya. Kita fokus ke perubahannya dulu ya, minasang. Nah, yang saya jelaskan ini itu hanya untuk kata kerja yang masuk grup 1, minasang. Untuk kata kerja yang masuk grup 2 itu gimana? Lebih simpel dia minasang. Jadi kata-kata yang ada unsur vokal e sebelum mas, masnya dicoret, kalian ganti dengan yo. Kayak gitu ya minasang. Yang spesial juga minasang ya, yang spesial masuk golongan 2 di mana dia ada unsur vokal i, tapi masuk golongan 2 sama caranya. Masnya dicoret ditambah yo, diganti dengan yo. Contohnya seperti ini. Ada dua kata kerja di sini, ada tabemas, ada mimas. Nah, mimas ini dia spesial masuk golongan 2. Dia ada unsur vokal i sebelum mas, tapi dia masuk golongan 2. Nah, perubahannya gampang sesuai dengan rumus tadi. Masnya kita coret, kita ganti menjadi yo. Tabemas menjadi tabeyo. Kemudian mimas menjadi miyo. Nah, kayak gitu ya. Miyo, kayak gitu ya minasang, bukan miyo-u, tapi miyo. Seperti itu minasang, semoga bisa dipahami. Oke, langsung aja kita masuk ke kata kerja grup ketiga ya minasang. Gimana perubahannya? Nah, jadi untuk kata kerja grup ketiga itu kan ada dua. Ada kimas dan ada simas minasang. Pertama, untuk yang kimas datang, ketika dirubah ke bentuk maksud, dia akan menjadi koyo. Nah, mirip dengan koyo cabe ya minasang. Jadi unik banget kedengarannya, tapi memang seperti ini adanya. Nah, ingat aja koyo cabe pasti akan ingat terus ya minasang. Kimas menjadi koyo. Kemudian untuk simas yang artinya melakukan, ketika dirubah ke bentuk maksud, dia akan menjadi shio. Bukan soyo ya minasang, tapi shio. Oke? Seperti itu minasang, tolong diingat baik-baik ya minasang. Nah, di sini simas golongan 3 itu ada banyak anak-anaknya. Gabungan antara kata benda plus simas. Contohnya saja benkyo simas. Nah, karena dia gabungan benda dan simas, dia masuk golongan 3 minasang. Sehingga kalau dirubah ke bentuk maksud, dia akan menjadi benkyo shio. Kayak gitu ya minasang.
Tolong kalian perhatikan baik-baik apa bedanya Shimas grup 1 dan Shimas grup 3 karena perubahannya berbeda minasang. Contohnya di sini Benkyo Shimas itu menjadi Benkyo Shio. Tapi kalau Hana Shimas yang masuk golongan 1 ketika dirubah ke bentuk maksud dia akan menjadi Hana So. Bukan Shio minasang, tapi So. Kenapa? Karena golongan 1 sesuai dengan rumus, rubah vokal I ke vokal O ditambah U. Hana Shimas, Si menjadi So ditambah U. Hana So. Kayak gitu ya minasang. Tolong diperhatikan baik-baik, diingat baik-baik apa bedanya ya minasang. Seperti itu, biar nggak ketukar nanti ya. Nah, sekarang kalau kalian udah paham cara pembentukan bentuk maksud atau ikoke, langsung aja kita ke pembahasan ya minasang. Ikoke no tsukai kata. Cara pakai bentuk maksud. Nah, yang pertama, cara pakainya adalah bentuk maksud itu ternyata adalah bentuk casual dari pola masyo yang artinya mengajak. Ayo. Kayak gitu ya minasang. Ayo kita pergi. Ikimasyo. Iko sama minasang, cuman bentuk maksud ini adalah bentuk casual, bentuk non-formal dari masyo. Kemudian tambahan lagi, masyoka. Nah ini beda minasang, bukan mengajak, tapi menawarkan bantuan. Ini udah kita pelajari di bab 14 ya minasang di Minano Nihongo 1. Seperti itu. Nah, masyoka sesuai dengan polanya, itu pasti ada K di belakang. Bentuk maksud juga sama, rubah ke bentuk maksud, tambah partikel K di belakang, berarti itu pola kalimat masyoka. Itu untuk membedakan mana masyo ngajak, mana masyo yang nawarin. Kayak gitu ya minasang. Kalau ada K di belakang, berarti dia nawarin. Nawarin bantuan. Oke? Nanti saya kasih contohnya ya minasang. Untuk masyoka itu kita bisa artikan gimana kalau aku bla bla bla. Aku bawain tasnya, aku nyalain AC dan sebagainya. Intinya nawarin bantuan. Langsung aja kita ke contohnya ya minasang. Contoh yang pertama, awalnya kan gini minasang. Isho ni kairimashou. Isho ni kairimashou. Nah, kalimat ini ketika dirubah ke bentuk non-formal, bentuk santainya, itu akan menjadi Isho ni kairo. Nah, kayak gitu minasang. Nadanya juga naik, karena ini ngajain. Isho ni kairo. Yang artinya sama-sama, ayo pulang bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Tanda seru ya minasang. Ini saya lupa ngisi tanda serunya. Contoh yang kedua, yang digunakan untuk nawarin. Contohnya yang simple aja. Tetsudai ka. Tetsudai ka. Nah, ketika dirubah ke bentuk casual non-formal, dia akan menjadi tetsudao ka. Nah, kayak gitu minasang. Memang kedengarannya agak aneh ya, tapi memang seperti ini adanya. Dan ini lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari antar sesama teman. Kayak gitu minasang. Tetsudaimasu kan membantu, jadi bisa diartikan, gimana kalau aku bantuin kamu? Entah itu bantuin ngangkat barang, nyalain sesuatu, dan sebagainya. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya ya minasang, biar makin familiar nanti ya sama pola ini. Oke, untuk contoh berikutnya saya susun sebagai percakapan ya minasang. Di sini si A ngomong, tsukareta, yang artinya aduh capek. Nah kayak gitu. Tsukareta itu dari kata tsukaremashita ya minasang, yang artinya capek, lelah, kayak gitu ya. Kemudian si Beng respon, ja, doko kade skoshi yasumo? Nah, kayak gitu ya minasang, yang bisa diartikan, kalau gitu, ayo istirahat sebentar di suatu tempat. Dokoka kan suatu tempat, dokokade di suatu tempat, kayak gitu minasang. Ja di sini itu sama dengan dewa, yang artinya kalau gitu. Seperti dia, atau baiklah, kalau gitu, bla bla bla. Bisa juga kayak gitu minasang. Kemudian di sini si A ngerespon lagi, ano kisaten ni hairanai. Nah, hairanai di sini dari kata hairimasen ka, yang digunakan untuk ngajain juga minasang. Ini dipelajari di bab 6 buku Minano Nihongo 2. Yang bisa diartikan gimana kalau atau mau nggak. Sehingga bisa diartikan, kisateng itu kafe ya minasang. Mau nggak mampir ke kafe itu? Nah, di sini hairimas kan masuk minasang. Cuman biar lebih enaknya, saya terjemahin ke bahasa Jepang menjadi mampir. Mau nggak mampir ke kafe itu?
Kalau diterjemahinya, mau nggak masuk ke kafe itu kan agak aneh kalau di kita ya. Tapi kalau di Jepang, untuk menyatakan mampir bisa pakai hairimasu nanti minasang. Kayak gitu ya. Lalu si B ngerespon, sosio? Yang bisa diartikan, ya, ayo lakuin itu. Nah, kayak gitu minasang. Jadi, di sini itu sama dengan hai. So, di sini sama dengan sore, sono, so. Di materi yang sebelumnya saya bahas. So, di sini digunakan karena ada simas. Simasnya udah digabung dengan pola masyo. Simasyo menjadi sio. Yang bisa diartikan, ya, ayo lakuin itu. Cuman kalau di kita, lebih simpel kalau di kita ya, yuk kita mampir ke sana, ayo gitu doang. Tapi kalau di Jepang, responnya seperti ini. Sosio, kayak gitu minasang. Semoga bisa dimengerti ya, ini contoh percakapan yang casual, yang non-formal, seperti itu minasang ya. Semoga bisa dimengerti. Ini cara pakai bentuk ikoke yang pertama ya minasang. Sekarang kita lanjut ke cara pakai yang kedua. Bentuk ikoke yang kedua ini itu selalu digunakan bersama pola to omotte imasu. Nah, apabila nanti ada soal titik-titik to omotte imasu, berarti kalian harus menggunakan kata kerja bentuk ikoke. Ini udah rumus baku nanti minasang ya. Nah, untuk polanya gimana? Ya, seperti yang saya jelasin. Dulu kan kita belajarnya to omoimasu. Ini sama sebenarnya minasang. Menyatakan pikiran juga seperti itu, omoimasu. Cuman omoimasnya ini berubah menjadi omotte imasu. Yang membedakannya, kalau omoimasu aku pikir, aku rasa, itu menggunakan bentuk casual. Kata benda, kata sifat, kata kerja, itu bentuk casual. Seperti itu. Tapi di sini, khusus untuk to omotte imasu, dia hanya digunakan dengan kata kerja, dan catatannya, kata kerjanya harus memakai bentuk ikoke, bentuk maksud minasang ya. Seperti itu. Nah, polanya untuk apa sih? Jadi polanya untuk menyatakan kehendak atau kemauan. Di mana logikanya ya minasang, kalau udah ada bentuk teimas, berarti itu menyatakan kehendak atau kemauannya itu dipikirkan dari hari-hari sebelumnya. Sampai sekarang kehendaknya masih tetap bertahan. Nggak berubah kemauannya. Kayak gitu ya minasang. Gimana maksudnya? Langsung aja kita ke contoh ya minasang. Untuk polanya bisa diartikan aku bermaksud. Oke, jadi bisa diartikan bermaksud ya minasang. Langsung aja kita ke contohnya. Shumatsu ni umi e iko to omotte imasu. Shumatsu akhir pekan, umi laut ya minasang, iko dari kata ikimasu, sehingga bisa diartikan aku bermaksud pergi ke laut pada akhir pekan. Ini udah dipikirin di hari-hari sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya. Sampai sekarang masih pengen atau masih berkemauan, berkehendak kayak gitu ya minasang. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua. Kare wa atarashi kuruma o kao to omotte imasu. Oke, kare dia cowok, atarashi kuruma mobil baru. Kao dari kata kaimas, membeli. Sehingga bisa diartikan dia bermaksud membeli mobil baru. Nah, dari kemarin-kemarin udah kepengen dia beli mobil baru. Sampai sekarang masih dia pengen, kayak gitu ya minasang. Jadi pola ini nggak hanya untuk menyatakan maksud diri sendiri, bisa juga untuk menyatakan maksud dari orang lain. Dengan catatan, kalau dia bentuknya omotte imasu, logikanya dari kemarin-kemarin dipikirin, sampai sekarang masih tetap kemauannya itu. Nggak berubah pikiran, kayak gitu ya minasang. Seperti itu, semoga bisa dimengerti ya minasang, tolong diingat baik-baik juga ya. Kalau udah bentuknya omotte imasu, itu pasti temennya pola ini, ikoke. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah ngerti, sekarang kita lanjut ke pola berikutnya. Pola berikutnya itu mirip banget dengan to omotte imasu, itu sama-sama menyatakan maksud atau kehendak, yaitu pola kalimat sumori minasang. Bedanya gimana? Nah, bedanya adalah polanya minasang. Jadi kalau tadi kan pakai ikoke, kalau ini lebih simple, dia pakai bentuk kamu sama bentuk nai saja. Kenapa? Karena ini menyatakan kehendak. Ini untuk masa depan semua. Bisa untuk melakukan sesuatu, bisa juga untuk tidak melakukan sesuatu. Yang namanya kehendak bisa positif, bisa negatif kan ya. Lalu tinggal kita tambahkan tsumori desu di akhir minasang. Nah, tsumori desu itu bisa kita artikan berniat minasang, berniat melakukan atau tidaknya sesuatu.
Ini juga bisa kita artikan bermaksud juga minasang. Bedanya dengan to omoteimasu itu apa? Jadi polanya ini mirip-mirip banget minasang. To omoteimasu sama tsumori. Yang membedakan adalah tsumori desu hanya digunakan ketika menyatakan kehendak yang kuat untuk melakukan atau tidaknya sesuatu. Jadi kalau kita udah pakai tsumori itu menunjukkan pasti akan kita lakukan. Niat kita itu udah kuat banget. Kayak gitu ya minasang, pasti akan dilakukan. Itu yang membedakan nanti. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, ashita kara tabako o suwanai tsumori desu. Nah, kalau udah pakai tsumori berarti niatnya udah kuat banget ya minasang. Tabako roko suwanai itu tidak menghisap. Suimas ya minasang, bisa diartikan aku berniat untuk nggak ngerokok mulai besok. Nah, ini udah niatnya kuat banget. Pasti akan dilakukan, minasang. Pasti nggak ngerokok lagi. Kayak gitu ya, minasang. Contoh yang kedua, Rainen Nihon iku tsumori desu. Nah, kalau udah pakai tsumori itu udah fix. Pasti dia bakal ke Jepang. Udah niatnya kuat banget. Pasti dilakuin. Kayak gitu ya, minasang. Jadi bisa diartikan tahun depan berniat pergi ke Jepang. Seperti itu ya minasang. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya biar makin dapat ya feel-nya make tsumori. Si A bertanya, "Itsu Indonesia kaerimasu ka?" Kapan balik ke Indonesia atau kapan pulang ke Indonesia? Nah, di sini si B menjawab, "Raishu no kinyoubi ni kaeru tsumori desu." Nah, di sini kalau dia udah pakai tsumori itu pasti akan dia lakukan, pasti pulang di hari itu minasang ya. Jadi bisa diartikan berniat pulang pada Jumat minggu depan. Seperti itu ya minasang. Di sini diartikan bermaksud pun bisa juga minasang. Cuman kalau kita pakai tsumori itu ya menyatakan niat yang sangat kuat seperti itu. Udah pasti akan dilakukan. Oke, jadi seperti ini ya minasang cara pakai pola kalimat tsumori desu. Semoga bisa dimengerti ya minasang. Nah, kalau kalian ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Atau kalau ada yang mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar ya minasang. Seperti itu. Nah, kalau sudah, langsung aja kita lanjut ke pola berikutnya. Pola kalimat menyatakan rencana atau schedule ya minasang. Untuk pembentukannya bagaimana? Kalau dia kata kerja, dia menggunakan bentuk kamus. Kalau dia kata benda, tinggal ditambah partikel no plus yote desu. Nah, di sini nggak pakai bentuk nai yang artinya tidak ya minasang, karena di sini kan menyatakan rencana. Jadi hal-hal yang akan dilakukan atau schedule. Schedule juga menyatakan hal-hal yang akan dilakukan kan ya minasang, seperti itu. Nah, yote sendiri bisa kita artikan rencananya, kayak gitu ya minasang, bisa acaranya, jadwalnya, schedule-nya, bebas. Intinya menyatakan rencana atau schedule minasang ya. Oke, jadi pola ini digunakan untuk menyatakan schedule atau rencana. Langsung aja kita ke contohnya. Ashita sacho ni au yote desu. Nah, karena dia aimas kata kerja, rubah ke bentuk kamus. Aimas menjadi au. Yang artinya, besok rencananya bertemu Sacho. Besok schedule-nya ketemu Sacho. Kayak gitu ya, minasang. Contoh yang kedua, kaigi wa gogo sanji no yote desu. Nah, karena sanji, jam 3 itu masuk noun, kata benda, minasang. Oke, karena dia masuk noun, tinggal ditambah partikel no. Oke, dia bukan kata kerja soalnya ya, minasang. Jadi bisa diartikan rapatnya rencananya jam 3 sore. Kayak gitu. Gogo kan menyatakan PM sore ya minasang. Seperti itu ya minasang. Sekarang kita lanjut ke contoh lagi satu. Nah, pada contoh berikutnya saya susun seperti percakapan dan saya kombinasikan dengan pola tsumori ya minasang. Nah, di sini si A bertanya, "Natsu yasumi wa nanika yote ga arimasu ka?" Natsuyasumi itu libur musim panas, nanika itu sesuatu minasang. Yote rencana acara. Jadi bisa diartikan, libur musim panas apakah ada suatu rencana? Nah, kayak gitu minasang. Ada schedule nggak? Ada rencana nggak? Ada acara nggak? Kayak gitu ya. Lalu si B menjawab, Furansu o
Ryoko suru tsumori desu. Nah, di sini dia jawabnya dengan pola tsumori karena dia menyatakan niat yang kuat minasang pasti akan dia lakukan. Jadi ketika ditanyanya yote itu nggak harus jawabnya yote juga minasang. Bisa juga jawabnya seperti ini. Kayak gitu ya. Furansu Prancis ya minasang, ryoko itu wisata. Nah, untuk ryoko shimasu yang menyatakan wisata, kalau ada tempat dia pakainya partikel o nanti minasang. Ini udah kita bahas di materi bab 23 buku Minano Nihongo 1. Sehingga polanya bisa kita artikan, aku berniat wisata di Prancis atau ke Prancis. Kayak gitu ya minasang. Kemudian si A menanggapinya lagi, ii desu ne, dono kurai desu ka? Wah, enak ya, bagus ya. Berapa lama? Nah, berapa lama travelingnya, wisatanya? Lalu si B menjawab. Nah, di sini dia jawabnya pakai yote karena dia menyatakan schedule ya, yang udah ditetapin seperti itu. Nishukan no yote desu. Nah, di sini nggak menyatakan niat yang kuat ya, minasang. Dia cuma ngasih tahu rencananya, schedule-nya, kayak gitu ya, minasang. Nishukan itu 2 minggu karena dia kata benda, kita pakai partikel no plus yote desu, yang bisa diartikan rencananya sih selama 2 minggu gitu minasang. Semoga bisa dimengerti ya minasang, kalian catat dan kalian pahami. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke tambahan yang terakhir. Nah, untuk tambahannya kita belajar pola kalimat mada lagi, mada yang artinya belum. Kalau dulu kan ditanyanya mo tabemasu ka? Kalau mau bilang belum pasti jawabnya iye mada desu gitu. Nah, di sini mada yang menyatakan belum itu cuman diimprovisasi lagi, dikembangkan lagi, ditambahin dengan kegiatan. Belum melakukan titik-titik. Jadi polanya menjadi mada plus kegiatannya apa, kalau ada tempat, ada objek, objeknya apa, lalu ditambah kata kerja bentuk te imaseng. Ingat minasang, kalau menyatakan belum dia pakainya negatif, te imaseng. Kalau dia pakainya positif, te imas, dia akan menjadi masih seperti yang dipelajari di bab 30 kemarin. Oke. Mada te imaseng menyatakan belum melakukan sesuatu. Kalau mada des kan belum gitu aja. Tapi kalau mau bilang belum makan, pakainya pola ini. Bisa diartikan belum melakukan titik-titik. Langsung aja kita ke contoh. Nah, kelebihan pola ini itu nggak hanya untuk menjawab saja minasang. Jadi dia bisa menyatakan statement, pernyataan kayak gitu, kalimat biasa. Contohnya seperti ini. Otosang wa mada uchi e kaete imaseng. Jadi bisa ngasih kalimat biasa jadinya minasang. Yang artinya ayah belum pulang ke rumah. Seperti itu minasang. Nah, pola ini bisa juga digunakan dalam percakapan minasang menjawab pertanyaan. Contohnya seperti ini. Si A bertanya, mo asa gohang o tabemasu ka? Mo kan menyatakan sudah minasang, asa gohang sarapan. Jadi bisa kita artikan, apakah sudah sarapan, sudah makan pagi? Nah, kalau dulu untuk menyatakan belum, kan jawabnya cuma iye mada desu. Enggak, belum. Nah, sekarang kita bisa tambahin kata kerjanya. Jadinya seperti ini minasang. Iye mada tabete imaseng, yang bisa diartikan enggak, belum makan, kayak gitu minasang. Semoga bisa dimengerti ya minasang. Ini gampang kok ya minasang, pasti bisa memahaminya. Hanya saja kalian harus bisa membedakan kalau mada diikuti dengan te imaseng itu artinya belum. Tapi kalau diikuti dengan te imas artinya masih. Nah, itu harus diingat baik-baik ya minasang biar nggak ketukar nanti ya. Seperti itu. Jadi itu saja untuk materi bab 31 buku Minano Nihongo 2. Jadi saya langsung bahas sekalian ya, satu bab satu video minasang. Seperti itu ya minasang. Nah, untuk yang terakhir saya ada latihan ya minasang buat kalian. Silakan kalian kerjakan, kalian tulis di kolom komentar minasang biar bisa kita koreksi bersama hasilnya ya. Oke, jadi seperti itu ya minasang untuk materi bab 31 buku Minano Nihongo 2. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Itu saja minasang. Ja, minasang, mite kurete arigatou gozaimashita.